Helikopter, helikopter. Para cover, para cover. Yeah, see what it's like. Oh, Diddy, oh, what it is? Oh, Diddy, what it is? Pasti teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan kata kolaborasi. Jadi, kolaborasi sendiri merupakan upaya dalam menyatukan berbagai pihak, baik individu maupun organisasi, yang saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Seperti yang kita tahu juga, kolaborasi digunakan di berbagai bidang, dan mereka yang terlibat dalam kolaborasi ini memiliki tujuan yang sama. Nah, kolaborasi memiliki berbagai konsep, salah satunya adalah kolaborasi pentahelix. Kolaborasi pentahelix merupakan kolaborasi yang melibatkan 5 elemen saling sinergis dan mendukung satu sama lain. Kolaborasi ini didasarkan oleh 5 elemen pangku kepentingan, yaitu akademisi, komunitas, bisnis atau pelaku usaha, pemerintah, dan juga media. Di Indonesia sendiri, kolaborasi pentahelix telah dilakukan di berbagai program. Beberapa di antaranya adalah pada upaya penurunan angka stunting di Kota Bandung, upaya peningkatan pelayanan esensial kesehatan, dan pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Kolaborasi pentahelix merupakan hasil dari perkembangan konsep sebelumnya, yang mana konsep menjadi awal perkembangan ini adalah triple helix. Konsep triple helix dikemukakan oleh Edskowitz dan Leidesdorf pada tahun 1995 yang menyatakan bahwa elemen yang berperan dalam kolaborasi adalah pemerintah, bisnis, dan akademisi. Selanjutnya, konsep quadruple helix menurut Leidesdorf pada tahun 2012 merupakan penyempurnaan dari konsep triple helix. Pada konsep quadruple helix, elemen yang berperan adalah pemerintah, bisnis, akademisi, dan lembaga masyarakat. Konsep pentahelix kemudian muncul sebagai hasil dari perkembangan quadruple helix. Konsep pentahelix memuat media massa sebagai bagian dari proses produksi, pengetahuan, dan inovasi. Peran dari media sendiri sangat signifikan dalam perkembangan program dan promosi. Nah, balik lagi, tadi sempat disebutkan kalau kolaborasi pentahelix mencakup 5 elemen, yaitu akademisi, komunitas, bisnis atau pelaku usaha, pemerintah, dan media. Pertama adalah akademisi. Akademisi berperan sebagai konseptor. Elemen ini menjadi sumber pengetahuan dengan melakukan kajian dan riset berupa teori, konsep, serta model yang relevan untuk mencapai tujuan. Nah, dari hasil kajian dan riset ini dapat menjadi dasar dalam membuat keputusan atau mencarian solusi. Kedua adalah komunitas. Komunitas merupakan kumpulan orang yang memiliki minat atau ketertarikan yang sesuai dan mendukung program yang akan dijalankan. Elemen ini terdiri dari lembaga swadaya masyarakat yang juga memiliki peran sebagai akselerator. Komunitas juga berperan sebagai penghubung antara pemangku kebijakan dengan masyarakat serta mempromosikan program kejaringannya. 3 adalah bisnis. Bisnis berperan sebagai enabler, yaitu membantu dalam menjalankan program yang direncanakan. Elemen ini merupakan proses yang dapat meningkatkan produktivitas dalam mengembangkan dan memasarkan program. Elemen ini dapat mempertahankan keberlanjutan serta meningkatkan nilai tambah program. Keempat, pemerintah memiliki peran sebagai regulator, controller, serta koordinator seluruh pemangku kepentingan yang memiliki kontribusi dalam program. Pemerintah sebagai regulator memiliki peraturan dan mampu membuat peraturan yang mendukung keberlangsungan program yang dilaksanakan. Pemerintah sebagai controller berfungsi untuk melakukan pengawasan saat program berjalan dan menjaga keberlanjutannya. Terakhir, media. Media memiliki peran sebagai expander. Dalam hal ini, media memiliki peran dalam menyebarluaskan program ke masyarakat dengan branding dan promosi. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai manfaat dari setiap elemen yang dimiliki oleh model pentahelix. Akademisi, institusi pendidikan bertanggung jawab untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional dan terampil dalam melakukan penelitian serta mempromosikan program yang inovatif di sektor kesehatan. Institusi yang mampu menghasilkan SDM berkualitas akan memiliki kontribusi yang besar terhadap pengembangan sumber daya manusia serta sektor kesehatan berbasis pengetahuan secara keseluruhan. Kedua, komunitas. Baik dalam bentuk organisasi, LSM, dan lain sebagainya, komunitas berperan penting dalam mengatasi permasalahan sosial dan lingkungan, mendorong transparansi, serta mengadvokasi perubahan kebijakan di sektor kesehatan. Ketiga, bisnis. Pengusaha di sektor kesehatan mampu menciptakan bisnis baru, mempekerjakan orang, dan berkontribusi terhadap pengembangan sektor kesehatan secara keseluruhan. Nah, mereka akan terlibat dalam kerjasama lintas stakeholder untuk mengelola potensi bisnis suatu komunitas secara sistematis dan berkelanjutan, serta menerapkan strategi pemasaran yang tepat. Keempat, pemerintah.
pemerintah memainkan peran penting dalam menetapkan kebijakan, peraturan, dan mendanai proyek-proyek yang berhubungan dengan kesehatan. Nah, hal ini berkontribusi terhadap stabilitas serta pertumbuhan sektor kesehatan yang juga akan mensejahterakan masyarakat. Kelima, yakni media. Penggunaan media mampu memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan, seperti peningkatan kualitas kesehatan di berbagai daerah melalui kerjasama dengan mitra lintas sektor. Selain itu, perkembangan teknologi akan mempermudah penyebaran informasi serta isu kesehatan secara menyeluruh dengan jangkauan yang sangat luas. Setelah membahas manfaat dari kelima elemen, bagaimana kalau kita lanjutkan ke dalam kelebihan yang diberikan oleh model pentahelix ini? Yang pertama, kolaborasi. Adanya kolaborasi antar stakeholder seperti pemerintah, lembaga pendidikan, pengusaha, organisasi non-pemerintah, serta media akan mempermudah pemecahan masalah dan menciptakan gagasan inovatif di sektor kesehatan. Kedua, inovasi. Model pentahelix mendorong penemuan inovasi yang menyatukan berbagai perspektif serta latar belakang masing-masing masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada pengembangan teknologi, layanan, serta model bisnis layanan kesehatan masyarakat yang terbaru. Ketiga, keberlanjutan. Model pentahelix akan mendorong pembangunan berkelanjutan pada multisektor seperti sektor sosial, ekonomi, serta lingkungan. Hal ini dapat mengarah pada praktik pelayanan kesehatan yang berkelanjutan, serta kualitas kesehatan yang lebih baik dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, model pentahelix tentunya tak akan terlepas dari kekurangan. Kekurangan model pentahelix sendiri antara lain, yang pertama adalah kompleksitas. Model pentahelix rumit untuk diterapkan karena banyaknya kolaborasi yang mengharuskan tingkat kepercayaan dan kemampuan komunikasi yang tinggi, serta mumpuni untuk menjalin hubungan yang baik antar stakeholder. Kedua, ketidakseimbangan kekuasaan. Model ini dapat dipengaruhi oleh ketidakseimbangan kekuasaan di antara beberapa stakeholder yang mampu menyebabkan konflik serta tantangan dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian masalah. Terakhir, sumber daya yang besar. Karena terdapat 5 elemen utama dalam model pentahelix, tidak terlepas kemungkinan bahwa akan diperlukan sumber daya yang besar dalam penerapannya, seperti dana, waktu, dan keterampilan yang tidak mungkin diperoleh dan tersedia dalam waktu yang dekat.